Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan tentang sistem dinamis. Saya Renegi Supriyadi dan teman saya Al Hilal. Definisi: pemodelan matematis dari sistem dinamik dan analisis respon sistem yang diarahkan untuk memahami sifat dinamik suatu sistem dalam rangka mengusahakan peningkatan performa sistem. Struktur dan hubungan dalam model. Ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dan sebuah mekanisme waktu atau clock mechanism menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu berubah. Suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau kasual yang memengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung atau antar dua struktur, maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur, hingga membentuk umpan balik atau kasual loop. Ada dua macam hubungan kasual. Pertama, hubungan sebab akibat yang positif, dan ada juga hubungan sebab akibat yang negatif. Ada dua macam umpan balik, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Tujuan sistem dinamis: untuk mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan, dan lain-lain. Langkah-langkah simulasi sistem dinamis. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Ketiga, menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antar loop satu dengan yang lainnya. 4. Melakukan perhitungan simulasi. Kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. 6. Menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. 7. Melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. 8. Menarik kesimpulan. Penggunaan sistem dinamis ada 6. Contohnya, menganalisis sistem ekonomi. 2. Menganalisis sistem perencanaan bisnis. 3. Menganalisis sistem biologis. 4. Menganalisis sistem lingkungan. 5. Menganalisis sistem kesehatan. Dan terakhir, menganalisis sistem-sistem sosial yang lainnya. Di sini ada contoh penerapan sistem simulasi operasi dinamik, yaitu contoh kasus pemodelan sistem dinamik untuk prediksi intensitas hujan harian di Kota Malang. Dengan semakin meningkatnya jumlah bencana banjir di Kota Malang, memperkirakan kapan terjadinya banjir merupakan suatu tantangan tersendiri, di mana usaha-usaha mitigasi banjir yang berpacu dengan waktu yang terbatas dapat meminimalisir korban jiwa maupun kerugian lain. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa banjir dipengaruhi oleh faktor-faktor meteorologi seperti tingginya curah hujan maupun intensitas hujan. Maka dengan adanya prediksi curah hujan maupun intensitas hujan merupakan suatu langkah maju dalam usaha memperkirakan banjir datang. Sistem dinamik. Pendekatan dinamika sistem diawali oleh pendefinisian masalah secara dinamis, membuat konsep dari sistem nyata yang bersihkan variabel-variabel yang saling berhubungan timbal balik. Konsep awal tersebut dapat dituangkan ke dalam kasual loop diagram atau CLD. Setelah CLD selesai dikonsepkan, selanjutnya mengidentifikasi stok atau akumulasi independen dalam sistem dan aliran arus masuk maupun keluar. Identifikasi tersebut dirumuskan dalam model behavioral yang mampu mereproduksi masalah dinamis dalam cakupan yang telah ditentukan. Model ini merupakan model simulasi yang dibuat menggunakan komputer dalam persamaan linear yang biasa disebut stock and flow diagram atau SFD. Model yang dikembangkan harus melalui pengujian sebelum dianggap valid. Sesuai dengan sistem nyata, pengujian dilakukan dengan tahapan verifikasi dan validasi. Saat model disimulasikan, perlu diverifikasi bahwa model sudah terbebas dari bug maupun kesalahan logika pemrograman lainnya dan dapat berjalan tanpa ada error. Selanjutnya, hasil simulasi perlu divalidasi dengan sistem atau data aktual, yaitu dengan menggunakan perbandingan rata-rata atau E1 dan perbandingan variasi amplitudo atau E2.
Di sini ada rumus dari S1 dan E2. S1 sama dengan S dikurang A dibagi A kali 100, di mana keterangan S merupakan nilai rata-rata simulasi dan A nilai rata-rata data. Hasil simulasi dari model yang dikembangkan dapat dikatakan valid apabila S1-nya kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%. Validasi E1 dapat dihitung menggunakan rumus yang di atas, dan untuk validasi E2 dapat dihitung menggunakan rumus E2 sama dengan SS dikurang SA dibagi SA dikali 100, di mana keterangan SS merupakan nilai rata-rata hasil simulasi dan SA merupakan nilai rata-rata data. Selain validasi menggunakan S1 dan E2, dalam artikel ini juga digunakan satu lagi validasi untuk melihat akurasi dalam data intensitas curah hujan, yaitu menggunakan root mean square error atau RMSE. Hasil simulasi dari pengembangan model yang telah divalidasi dapat digunakan untuk memprediksi intensitas curah hujan dalam beberapa tahun mendatang. Dalam penelitian ini, simulasi akan digunakan untuk memprediksi 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini merupakan data intensitas hujan harian di Kota Malang. Data ini diambil dari BMKG Kota Malang. Data tersebut diolah dan dimasukkan menjadi data bulanan dalam 5 tahun, dari tahun 2013 sampai 2017, dan diperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari data ini, pola data menunjukkan siklus musiman di mana dalam 5 tahun terakhir memiliki pola yang sama. Rata-rata intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan hampir tidak pernah ada hujan pada bulan Agustus. Terlihat bulan Agustus paling rendah. Grafik rata-rata intensitas hujan ditunjukkan pada gambar. Data ini nantinya akan digunakan sebagai data acuan dalam memvalidasi hasil simulasi dari model yang telah dikembangkan. Ini merupakan data temperatur Kota Malang. Temperatur di Kota Malang tidak berubah secara signifikan setiap bulannya, dengan rata-rata temperatur sekitar 23,7 derajat Celcius. Namun temperatur terendah dapat terjadi di bulan Juli dan temperatur tertinggi dapat terjadi di bulan Oktober. Grafik rata-rata temperatur di Kota Malang dapat dilihat pada gambar. Kelembapan Kota Malang. Di lain sisi, kelembapan Kota Malang terlihat memiliki pola data yang menunjukkan siklus musiman dengan kelembapan tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September. Ini merupakan CLD atau Casual Loop Diagram. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikembangkan sebuah model umpan balik informasi dalam CLD ini yang ditunjukkan pada gambar. Secara langsung dapat disimpulkan bahwa temperatur dan kelembapan akan mempengaruhi intensitas hujan, di mana hujan yang turun akan kembali mempengaruhi kelembapan dan temperatur. Konsep yang telah dituangkan dalam CLD dikembangkan menjadi model SFD. Nah, ini merupakan model SFD dari kelembapan. Dari data yang diperoleh dari BMKG menunjukkan bahwa rata-rata kelembapan akan berubah setiap bulan dengan pola yang sama setiap tahun. Dalam model simulasi yang dikembangkan, variabel kelembapan dikategorikan dalam hitungan bulan dan memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda-beda. Data ini dari bulan Januari sampai Desember. Ini merupakan model SFD dari temperatur. Meski tidak berubah terlalu besar setiap bulannya, namun tetap memiliki perbedaan nilai setiap bulannya dengan pola data yang sama setiap tahunnya. Oleh karena itu, variabel temperatur dalam model yang dikembangkan tetap dikategorikan dalam hitungan bulan. Setiap bulan akan bernilai acak yang memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda. Variabel temperatur bulanan tersebut digabung dalam satu variabel yang nanti berisikan hasil simulasi mulai bulan dari Januari sampai Desember. Ini merupakan model SFD dari
rate dasar presipitasi. Selain variabel kelembapan dan temperatur, ada juga satu variabel bernama rate dasar atau presipitasi, di mana variabel ini merupakan hasil pengolahan awal variabel intensitas hujan sebelum diintegrasikan dengan nilai dari pengaruh kelembapan dan temperatur. Variabel ini dikategorikan dalam hitungan bulan. Setiap bulan memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan intensitas hujan. Variabel presipitasi ini digabung dalam satu variabel yang nanti berisikan hasil simulasi mulai bulan Januari hingga Desember. Terakhir, di mana variabel intensitas hujan merupakan hasil outputnya yang nantinya akan disimulasikan dan validasi dengan data yang aktual. Pemodelan intensitas hujan ini menggunakan dua buah variabel yang mempengaruhinya, yaitu temperatur dan kelembapan. Ini merupakan hasil simulasi intensitas hujan Kota Malang. Proses simulasi pemodelan intensitas hujan yang telah dikembangkan dilakukan dengan perangkat lunak bernama Ventana Simulator. Hasil simulasi telah menghasilkan data intensitas hujan rata-rata mulai tahun 2013 sampai 2017. Hasil simulasi untuk tahun 2013 hingga 2017 terlihat pada gambar, di mana data aktual memiliki range yang lebih tinggi dibanding data simulasi. Ini merupakan analisa perhitungan perbandingan E1 dan E2 dari ketiga variabel, yaitu variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan, dengan membandingkan E1 dan E2 dari tiap variabel. Diketahui pada variabel pertama, yaitu kelembapan, didapat E1 bernilai 0,09% dan E2 bernilai 5,67%. Dan status dari validasi ini adalah valid. Yang kedua adalah variabel temperatur, di mana E1-nya mendapat nilai 0,03% dan E2-nya bernilai 20,30%, sehingga statusnya valid. Dan yang ketiga, intensitas hujan, di mana E1-nya bernilai 3,86% dan E2-nya 4,13%, statusnya valid. Dari ketiga variabel tersebut yang telah divalidasi telah dianggap valid seluruhnya karena E1 telah berada di bawah 5% dan seluruh E2 telah berada di bawah 30%. Validasi ini memenuhi syarat. Selain dari validasi menggunakan E1 dan E2, model intensitas hujan ini dapat dihitung menggunakan RMSE yang berada pada angka 8,4452. Model intensitas hujan yang dikembangkan yang telah dikatakan valid, oleh karena itu dapat diajukan ke prediksi untuk beberapa periode mendatang. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan prediksi untuk periode 3 tahun ke depan dengan hitungan rata-rata intensitas hujan harian dalam bulan, yaitu tahun 2018 sampai 2020, di mana rata-rata intensitas hujan tertinggi yaitu diprediksi pada tahun 2018 dengan rata-rata 21,23%. Sedangkan yang terkecil pada tahun 2020 sebesar 18,29%. Dan yang menengah adalah pada tahun 2019 sebesar 18,35%. Kesimpulan, pendekatan sistem dinamik dapat digunakan untuk memodelkan memprediksi sistem apapun dengan variabel yang jelas. Dalam penelitian ini,
Sistem dinamik digunakan untuk memodelkan intensitas hujan harian rata-rata dengan mengintegrasikan faktor kelembapan dan temperatur. Model yang dikembangkan memiliki variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan yang dikategorikan dalam bulan karena didasarkan dari pengolahan data aktual yang telah didapatkan. Pada model yang dibuat, divalidasi dilakukan pada variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan secara keseluruhan telah dianggap valid menggunakan perbandingan rata-rata E1 dengan hasil di bawah 5% dan variasi amplitudo atau E2 di bawah 30%. Hasil validasi untuk variabel intensitas hujan yang menunjukkan E1 sebesar 3,86% dan E2 sebesar 4,13%. Selain itu, RMSE pada variabel intensitas hujan yang didapat sebesar 8,4452. Hasil simulasi ini dapat digunakan untuk memprediksi intensitas hujan untuk 3 tahun mendatang, yaitu dari tahun 2019 sampai 2020. Sekian prestasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.